Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini ya silahkan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan masa lalu api surgawi 3000 pembakaran. Lebih tepatnya sih kalau ribuan tahun lalu, api surgawi 3000 pembakaran tuh masih baru lahir dan tak memiliki wujud seperti sekarang. Di dalam ruang hampa itu, sosok ras naga kuno menemukan api surgawi itu dan berbaik hati membantu api tersebut untuk mewujudkan kesadarannya. Dalam ingatan pertama kali api surgawi tersebut, dia menganggap kalau ras naga yang membantunya kala itu adalah orang tuanya. Api surgawi 3000 pembakaran yang menghabiskan waktu selama tahun demi tahun dilewatinya bersama dengan ras naga kuno itu, tentu aja kedekatan mereka semakin lama semakin erat aja tuh. Sampai waktu pun berlalu selama kurang lebih 10 tahunan. Di sini api surgawi 3000 pembakaran itu diminta untuk tinggal di ruang hampa sana dulu. Karena ras naga itu berkata kalau dunia tempat ras naga itu berasal terlalu kejam bagi dirinya. Melihat api surgawi 3000 pembakaran menunjukkan wajah yang begitu sedih karena dia mau ditinggal cukup lama sama tuannya. Pada akhirnya api surgawi itu pun dikasih segel naga sama tuannya kala itu. Karena dengan begitu ras naga tersebut bisa menemukan keberadaan si api surgawi di kemudian hari. Dan ketika momen perpisahan benar-benar terjadi, si api surgawi 3000 pembakaran mengira kalau dirinya tak cukup kuat untuk berada di samping tuannya itu. Hingga sampai sekarang saat api surgawi 3000 pembakaran itu mau ditangkap sama pihak aula jiwa di alam bintang sana, tuannya masih belum muncul sampai sekarang. Xiaoyan yang merasakan kesedihan si api surgawi 3000 pembakaran itu, dia pun saat itu sih berpikir keras tuh, apakah mungkin jika sesama api surgawi bisa berbagi perasaan dari senang maupun sedih. Karena pada dasarnya dalam tubuhnya Xiaoyan sendiri sih ada 3 api surgawi bersemayam. Di sini Xiaoyan yang memberanikan diri untuk membantu api surgawi 3000 pembakaran itu dengan cara menyerang salah satu tetua aula jiwa supaya formasi pengurung mereka lemah di bagian sebelah. Salah satu tetua aula jiwa yang berhasil terpancing sama strateginya Xiaoyan supaya dia menyerang dirinya di sana. Tentu aja Xiaoyan tak peduli tuh entah dirinya terluka atau tidak. Yang penting bisa menambah peluang kemungkinan api surgawi 3000 pembakaran mendobrak keluar. Benar aja formasi pengurung gabungan para tetua aula jiwa pun berhasil dipecahkan dari dalam tuh sama api surgawi 3000 pembakaran. Melihat hal itu, Mugu yang kesal dan berniat menghabisi Xiaoyan saat itu juga, serangannya kala itu dihentikan sama tetua Ciuling, yang tak tinggal diam kalau murid menerapil disakiti sama pihak aula jiwa. Xiaoyan yang meminta maaf kepada tetua Ciuling kalau dia udah membuatnya kerepotan. Di momen itu sih Qinghua yang dulu adalah rivalnya Yao Lao juga mulai ikut membantu tuh. Ketika Xiaoyan mau diserang sama salah satu tetua aula jiwa, sontak hal itu bikin Mugu kebingungan. Kenapa Qinghua berani-beraninya menentang aula jiwa? Kata Master Qinghua sih dia mau melindungi Xiaoyan yang merupakan murid Yao Lao alias rivalnya dulu. Qinghua yang saat itu berkata jika dirinya suka rela melindungi Xiaoyan karena dia yakin tuh kalau Xiaoyan alias muridnya Yao Lao pasti bisa menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran itu. Di momen tersebut Qinghua ngajak tetua Ciuling untuk kerjasama tuh, di mana mereka berdua harus menahan para tetua aula jiwa selama mungkin selagi Xiaoyan berusaha menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Di sisi lain, Xiaoyan yang berusaha ngajak bicara api surgawi 3000 pembakaran kalau dia tak berniat jahat kepada dirinya. Tentu saja dengan begitu tegasnya api surgawi tersebut berkata kalau dia nggak percaya gitu aja. Karena tuannya saja tak pernah menepati janjinya itu untuk menjemputnya di sana. Dari sini segel naga pemberian Xian kemarin mulai bereaksi tuh. Saat api surgawi 3000 pembakaran itu mulai membuka diri di depan Xiaoyan. Dan sontak api surgawi 3000 pembakaran itu pun dibuat terkejut kenapa segel naga tuannya dulu ada di telapak tangannya Xiaoyan. Di sisi lain, Xiao Yishen yang dengan begitu paniknya pergi ke tempat portal alam bintang bersama dengan Xian.
Shoyishan kala itu sih menegaskan sekali lagi tuh kepada Zian, apakah Shoyan sedang dalam bahaya atau tidak. Karena portal alam bintang aja menandakan kalau di alam bintang saja sedang tidak baik-baik aja. Karena pada dasarnya Shoyishan yang dapat kabar dari Menara Pil kalau ada yang aneh dengan portal itu, maka keadaan Shoyan saat ini pastilah dalam bahaya. Zian yang nyuruh Shoyishan untuk tenang dulu karena mereka berdua juga tak bisa berbuat apa-apa. Kala itu sih Zian menjelaskan tuh jika Shoyan udah berhasil melewati tahap pertama. Dan di tahap kedua ini jiwa Shoyan dan jiwanya api surgawi 3000 pembakaran sedang bertarung satu sama lain di alam hampa. Jika Shoyan bisa bertahan lebih lama dari api surgawi itu, maka Shoyan akan menyerap jiwa api surgawi tersebut. Tapi kalau sebaliknya, maka jiwa Shoyan lah yang malah ditelan sama api surgawi itu. Di sisi lain, jiwa Shoyan yang sampai di ruang hampa, tempat jiwa api surgawi 3000 pembakaran berada, kala itu sih Shoyan melihat jiwa api surgawi 3000 pembakaran versi kecilnya lagi merintih sedih. Karena udah lama dia tak bertemu dengan tuannya. Tapi baru aja mau dielus sama Shoyan supaya nggak sedih, tangan Shoyan malah digigit sama api surgawi itu. Sambil berkata kalau Shoyan telah mencuri segel naga tuannya. Dengan penuh kesabaran, Shoyan pun menjelaskan tuh kalau dia dapat segel naga itu dari temannya yang berasal dari ras naga juga. Api surgawi 3000 pembakaran yang mulai mendengarkan setiap ucapan Shoyan dengan penuh semangat bertanya-tanya tentang tuannya itu. Tentu aja Shoyan tak enak hati tuh untuk bikin api surgawi itu sedih. Karena tuannya tersebut kemungkinan besar udah meninggal karena itu cerita ribuan tahun lalu. Namun saat melihat api surgawi 3000 pembakaran itu langsung jinak di hadapan Shoyan karena dia mengira kalau Shoyan ini pasti utusan tuannya untuk membawa api surgawi itu keluar dari alam bintang sana. Tentu aja Shoyan makin tak enak hati tuh untuk membohongi api surgawi kecil itu. Shoyan yang melihat api surgawi versi kecil itu begitu gemoy dan imut, pada akhirnya sih Shoyan pun tak tega tuh membohonginya. Dimana Shoyan berkata jujur kalau tuannya api surgawi itu kemungkinan besar udah tewas. Maka dari itu Shoyan mau ngajak api surgawi itu keluar dari alam bintang sana kalau dia emang mau. Mendengar hal tersebut, api surgawi 3000 pembakaran itu pun ngamuk sambil berkata kalau dia tak percaya sama omongannya Shoyan. Karena udah ribuan tahun api surgawi itu menunggu tuannya datang menjemputnya di sana, tapi dia kenapa malah mati duluan. Chaoying dan Songqing yang melihat fluktuasi kekuatan jiwa api surgawi 3000 pembakaran begitu dahsyat di sana, tentu aja Mugu tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu tuh untuk menyerang Shoyan. Karena tetua Jiuling dan Qinghua sedang baku hantam melawan para tetua aula jiwa. Di waktu yang sangat tepat, serangan Mugu dihentikan oleh Master Xuan yang datang ke tempat itu. Di mana tak tanggung-tanggung, Master Xuan langsung memutus lengannya Mugu dengan begitu easy-nya. Master Xuan yang mengancam semua tetua aula jiwa kalau mereka tak mau pergi dari sana, maka mereka semua akan dibantai sama Master Xuan. Seketika para tetua aula jiwa pun benar-benar kaget tuh. Kenapa secepat ini pihak Menara Pil sampai di tempat tersebut. Dan ketika Master Xuan mengaktifkan teknik jiwa skala besar untuk menyerang para tetua aula jiwa di sana, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, ngeri banget gak tuh Master Xuan? Lengannya Mugu aja sampai dibikin putus gak pakai effort sama sekali. Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.